Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah metodologi penelitian sistem informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang teknik mereview paper. Pada kesempatan yang lalu kita sudah singgung bahwa ada dua jenis paper, yaitu paper technical dan juga survei paper. Technical paper itu isinya adalah hasil penelitian dan eksperimen yang dilakukan seorang peneliti. Penilaian kualitas technical paper dari kontribusi ke pengetahuan. Kemudian untuk survei paper itu isinya review dan survei tentang topik atau tema suatu penelitian. Biasanya jumlah penelitian yang direview mencapai ratusan atau ribuan paper. Jadi dia baca dari banyak paper, kemudian dia review. Kemudian rujukan dan panduan penting. Jadi survei paper ini merupakan rujukan dan panduan bagi peneliti baru yang memulai penelitian untuk suatu topik. Jadi misalkan saya meneliti tentang data mining gitu ya, dan itu baru buat saya, maka disarankan membaca survei paper terlebih dahulu. Nah, kita coba lebih detail tentang technical paper. Ini adalah kiat-kiat mereview tentang technical paper. Yang pertama, pahami masalah penelitian. Apakah penelitian hanya menyelesaikan masalah yang dibuat-buat? Apakah masalah penelitian dilandasi dan divalidasi? Ini mungkin masalah penelitian itu sebenarnya ada dari membaca paper. Nah, kebanyakan peneliti di Indonesia itu masalah penelitiannya adalah masalah yang dia temukan di kehidupan gitu ya. Jadi itu bukan masalah penelitian. Masalah penelitian adalah kita lihat, baca paper-paper, kemudian dari paper-paper itu masih ada topik atau satu bagian yang masih perlu dibahas lagi, nah itu masalah penelitian. Kemudian kiat yang kedua adalah pahami kontribusinya. Apakah peneliti hanya mengulang dari yang sudah ada? Nah, berarti ini mengulang, tidak menemukan hal baru atau tidak mengimprove. Apakah peneliti menyadari literatur lain yang berhubungan dengan penelitiannya? Kita cek apakah dalam satu paper itu peneliti menyebutkan literatur lain yang sesuai. Kemudian apa yang baru dan orisinal di paper itu? Ini menyangkut apa yang baru ya. Artinya metodologinya, algoritma, evaluasi, validasi itu dan lain-lain. Dan kiat yang ketiga adalah pahami validitas kontribusi. Nah, setelah peneliti menyebutkan kontribusinya apa di papernya dia, kita lihat bagaimana cara dia memvalidasi kontribusinya. Apakah teori atau model yang diusulkan sudah terbukti benar? Tidak adakah kesalahan pada pembuktian? Atau adakah faktor-faktor aneh pada proses eksperimen? Apakah benchmark yang dilakukan realistis atau hanya buatan? Atau membandingkan apel dengan jeruk, jadi nggak relevan? Apakah generalisasi cukup valid? Nah, ini nanti dibahas lebih lanjut tentang konsep generalisasi. Intinya di sini kita cek apakah peneliti mengklaim kontribusinya itu dilandasi dengan bukti-bukti yang jelas, itu ya. Kemudian masalah penelitian. Nah, ini lebih detail kita bahas mengenai masalah penelitian. Masalah penelitian adalah alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan. Jadi kalau masalah penelitian ini sudah tidak valid, maka secara langsung penelitiannya tidak valid. Karena apa? Berarti tidak perlu dilakukan. Ini nanti yang akan diujikan pertama pada saat sidang skripsi. Teman-teman akan diminta menjelaskan masalah penelitiannya itu valid atau tidak. Nah, jika nggak valid, maka otomatis skripsinya sebenarnya gagal gitu ya. Juga pada saat seminar. Seminar itu kan kita mempresentasikan proposal kita. Nah, di situ kita harus clear menjelaskan masalah penelitian kita. Kalau tidak clear, nanti diarahkan oleh pembimbingnya. Kemudian yang kedua, reviewer jurnal internasional menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Nah, ini benar. Sebenarnya di kampus kita juga begitu. Di saat seminar harusnya ini jadi fokus utama. Kemudian masalah penelitian harus objektif, tidak subjektif berdasarkan peneliti. Dan harus dibuktikan secara logis dan valid bahwa masalah itu benar-benar masalah. Jangan masalahnya dibuat-buat. Selanjutnya, supaya logis dan valid, perlu dilakukan objektifikasi masalah
dengan cara melandasi masalah penelitian dengan literatur terbaru. Nah, ini fungsinya kenapa literatur itu maksimum 5 tahun ke belakang. Kalau lebih dari 5 tahun berarti udah nggak valid. Di mana munculnya di paper biasanya di abstrak atau di introduction. Jadi kalau teman-teman baca paper, cari masalah penelitian itu adanya di abstrak atau di pendahuluan. Selanjutnya, alur terbentuknya masalah penelitian. Penelitian dilakukan karena adanya masalah penelitian, di mana masalah penelitian sendiri muncul karena ada latar belakang masalah penelitian. Latar belakang masalah penelitian berangkat bisa dari masalah kehidupan. Nah, ini teman-teman setelah membaca paper-paper nanti akan mengerti alurnya ini. Bahwa penelitian itu dari masalah kehidupan, lalu menjadi latar belakang masalah penelitian, lalu latar belakang masalah penelitian itu ditarik dari masalah penelitian. Tapi ini semua harus berdasarkan literatur review yang dibaca. Gitu ya. Contoh, penerapan XYZ. Ini metode atau algoritma atau apa gitu ya. Untuk masalah E pada SVM. SVM itu juga metode atau algoritma. Untuk prediksi nilai tukar mata uang. Ya. Nilai tukar mata uang adalah ini bahasa yang biasanya di pendahuluan ya, disarankannya seperti ini. Nilai tukar mata uang adalah faktor penting pada perekonomian suatu negara. Nilai tukar uang perlu diprediksi supaya kebijakan perekonomian bisa diambil dengan lebih akurat dan efisien. Ini masih masalah kehidupan. Metode untuk prediksi nilai tukar yang saat ini digunakan adalah regresi linier, neural network, dan support vector machine (SVM). Nah, ini yang paragraf kedua, penulis menjelaskan 3 metode yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ada regresi linier, ada neural network, ada SVM. Kemudian, kita sebagai peneliti lanjutan dari peneliti-peneliti sebelumnya yang kita baca, kita sebutkan. Ini juga biasanya ada di peneliti-peneliti ini. Regresi linier memiliki kelebihan A dan kelemahan B. Neural network memiliki kelebihan C dan kelemahan D. Support vector machine memiliki kelebihan bisa mengatasi masalah B. Nah, di sini SVM memiliki kelebihan mengatasi masalah B pada regresi linier dan D pada neural network, tapi memiliki kelemahan E. Jadi masalah penelitian pada peneliti atas adalah apakah kebijakan perekonomian negara? Bukan. Ya, masalah penelitiannya bukan ini. Apakah prediksi nilai tukar uang? Bukan juga. Metode apa yang sebaiknya dipakai untuk prediksi nilai tukar uang? Bukan juga. Nah, ini semua bukan masalah penelitian. Jadi hati-hati, sering teman-teman mahasiswa itu terjebak pada menyebutkan masalah penelitian yang seperti ini. Oh, kampus saya si akadnya belum ada. Itu bukan masalah penelitian. Itu masalah kampus Anda. Oh, kantor saya belum ada sistem untuk penggajian. Itu bukan masalah penelitian. Itu masalah perusahaan Anda. Beda ya. Ini juga kebijakan perekonomian negara, bukan masalah penelitian, ini masalah negara. Prediksi nilai tukar mata uang, bukan masalah penelitian, ini masalah negara juga. Nah, mana yang disebut masalah penelitian? Ini kita lihat. SVM memiliki kelebihan memecahkan masalah B dan D. Ini argumentasi kenapa saya pilih membahas SVM. Tapi SVM ini punya kelemahan E. Sehingga tujuan menerapkan XYZ adalah untuk memecahkan masalah E pada SVM. Jadi di sini tadi kan dibilang regresi linier punya kelebihan A, kelemahan B. Neural network punya kelebihan C, kelemahan D. SVM memiliki kelebihan mengatasi masalah B, memiliki kelebihan mengatasi masalah D, tapi kelemahan E. Nah, kelemahan E ini masalah. Yang diangkat dalam penelitian ini, kelemahan E ini masalah. Ya, masalah penelitian adalah ini. Solusi yang diusulkan oleh peneliti ini adalah XYZ. Jadi judulnya menerapkan metode XYZ untuk memecahkan masalah E pada support vector machine. Bukan ini ya. Kita coba lihat lagi. Contoh kedua. Penerapan XYZ untuk E pada fasi logik untuk pengaturan lampu lalu lintas. Kemacetan lalu lintas di kota besar makin meningkat. Penyebab kemacetan adalah traffic light di persimpangan jalan. Traffic light yang ada statis,
tetap waktunya, sehingga dia nggak tahu kapan macet, kapan enggak. Traffic light harus desain dinamis sesuai dengan perubahan berbagai parameter. Metode untuk menentukan waktu yang tepat secara dinamis dapat menggunakan AHP, ANP, fuzzy logic, dan sebagainya. Nah, tapi AHP memiliki kelebihan A, kelemahan B. ANP memiliki kelebihan C, kelemahan D. Fuzzy logic memiliki kelebihan bisa mengatasi masalah B dan D, tapi memiliki kelemahan E. Sehingga masalah penelitian di atas adalah apakah mengatasi kemacetan lalu lintas, apakah mendesain traffic light, apakah metode yang sebaiknya dipakai untuk penentuan traffic light. Salah, bukan itu semua. Tapi masalahnya adalah fuzzy logic memiliki kelebihan memecahkan masalah B dan D, tapi memiliki kelemahan E. Sehingga masalahnya itu apa? E juga. Gitu. Menerapkan metode XZZ untuk memecahkan masalah E pada fuzzy logic. Oke, contoh masalah penelitian. Penerapan particle swarm optimization untuk pemilihan parameter secara otomatis pada SVM. Nah, ini kita lihat ungu itu adalah objek data. Orange, topik. Merah, masalah penelitian. Hijau, metode perbaikan yang diusulkan. Biru, pengukuran penelitian, tidak harus masuk judul. Biru, ini hanya objek untuk ngetes gitu ya maksudnya. Pengukuran penelitian itu untuk ngetes, tidak harus masuk judul. Nah, kita lihat. Research problemnya. Masalah penelitiannya adalah SVM dapat memecahkan masalah overfitting, lambatnya konvergensi, dan sedikitnya data training, akan tetapi memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter SVM yang sesuai, yang mengakibatkan akurasi tidak stabil. Ini masalah. Sehingga pertanyaan dalam penelitian ini adalah research question-nya adalah seberapa meningkat akurasi metode SVM apabila PSO, nah ini metode yang diusulkan, apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter. Kan tadi masalah SVM itu adalah parameter ya, memilih parameter. Si peneliti ini mengusulkan ada PSO, Particle Swarm Optimization, untuk memecahkan masalah SVM ini. Sehingga riset objektifnya adalah menerapkan PSO untuk pemilihan parameter yang sesuai pada SVM, sehingga hasil prediknya lebih akurat. Jadi di sini kontribusi peneliti adalah mengkoreksi atau mengimprove SVM. Dengan apa? Dengan menerapkan PSO. Gitu. Kita lihat contoh lagi. Masalah penelitian adalah neural network terbukti memiliki performa bagus untuk menangani data besar, seperti pada prediksi harga saham, tapi memiliki kelemahan pada pemilihan arsitektur jaringan yang harus dilakukan secara trial error, sehingga tidak efisien dan mengakibatkan hasil prediksi kurang akurat. Oke, rumusan masalah. Bagaimana peningkatan akurasi dan efisiensi neural network apabila pemilihan arsitektur jaringan diotomasi dengan algoritma genetika. Jadi si neural network ini punya masalah pemilihan arsitektur jaringan. Nah, si peneliti ini punya usul. Bagaimana kalau masalah neural network ini kita improve dengan algoritma genetika. Nah, sehingga tujuannya adalah menerapkan algoritma genetika untuk mengotomasi pemilihan arsitektur jaringan pada neural network sehingga lebih efisien dan hasil prediksi lebih akurat. Bukan pada apa? Bukan pada pengukuran penelitian yang tadi padi tadi. Itu semoga dua gambaran ini bisa memberikan penjelasan. Selanjutnya saya skip. Nah, ini masalah penelitian itu perlu ada landasannya, perlu ada dalilnya. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari penelitian sebelumnya. Contoh, di sini masalah penelitian adalah dataset pada prediksi cacat software berdimensi tinggi, memiliki atribut yang bersifat noisy, dan kelasnya bersifat tidak seimbang, menyebabkan penurunan akurasi pada prediksi cacat software. Nah, peneliti ini ceritanya kita sebagai peneliti, menyebutkan masalah penelitian ini dalilnya apa? Dia sebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalil. Pertama, dari Gray, Bowes, Davy, dan Christiansen 2011 mengatakan bahwa there are noisy data points in the software defect dataset that cannot be confidentially assumed to the errors using such simple method. Ini menurut Gray dan kawan-kawan.
Menurut Wang dan kawan-kawan 2010 dia bilang the performance of software defect prediction improve when irrelevant and redundant attribute are removed, dan seterusnya. Jadi kata-kata di sini harus punya dalil, itu idealnya. Makanya saya katakan di bab 2 teman-teman, literatur ini harus ada landasan papernya sehingga mengangkat masalah penelitian yang diangkat oleh teman-teman. Harus ada landasan papernya, siapa, tahun berapa di bab, dan ini nanti harus ada di daftar pustaka. Ini nanti yang dikejar di saat sidang biasanya. Oke, itu ya, poinnya adalah masalah penelitian harus ada dalilnya. Nah, ini riset problem, ini riset question, ada riset objektif. Tadi masing-masing ada riset question, riset objektif, riset problem. Ya, ini contohnya seperti ini, dan sebenarnya kalau penelitian yang benar, masing-masing RQ ini bisa jadi satu paper. Ya, bisa jadi satu paper. Ini latihan, kalau teman-teman mau silahkan. Tapi kalau untuk teman-teman saya sarankan langsung ke skripsinya saja latihannya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Pada survei paper. Tadi kan technical paper ya, sekarang survei paper. Nah, survei paper. Pertama, literature review. This literature review aims to identify and analyze the state of the art research and method in the field of interest. Tadi di depan sudah disebutkan bahwa literatur review itu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis state of the art. State of the art itu riset-riset yang terbaru dari metode-metode atau bidang yang kita pilih. Ada beberapa tipe literatur review. Yang pertama adalah traditional review, yang kedua systematic literature review, kemudian systematic mapping study, kemudian tertiary study. Nah, SLR, Systematic Literature Review, ini dulunya adalah metode para dokter untuk meneliti penyakit, kemudian obatnya apa dengan Systematic Literature Review. Nah, karena pada bidang kedokteran, metode Systematic Literature Review ini berhasil dalam penelitian dan juga dalam memberikan evidence based penelitian, maka SLR ini sekarang digunakan di semua penelitian di luar bidang kedokteran, termasuk bidang komputer, kita juga menggunakan systematic literature review. Nah, ini disarankan teman-teman mulai menggunakan systematic literature review. Ini traditional review, nanti bisa dibaca sendiri kelebihan kekurangannya. Systematic study juga. Nah, sekarang saya langsung fokus ke SLR. The purpose of systematic literature review is to provide us complete a list of possible of all the published studies relating to the particular subject area. Jadi dengan cara systematic literature review itu kita memberikan hasil pembelajaran kita pada paper-paper yang memang terkait langsung dengan objek penelitian kita, dengan bidang penelitian kita. SLR itu adalah process of identifying, assessing, and interpreting all available research evidence. Nah, ini yang penting. All available research evidence. Jadi kita harus punya evidence, kita harus punya bukti bahwa research question kita, research problem kita ada dalilnya dari peneliti yang lain. Itu yang penting. Oke. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan dari bidang kedokteran ya. Nah, ini contoh-contoh SLR. Bisa cek, nah mungkin teman-teman bisa cek yang buatan Pak Romi sendiri, yaitu Systematic Literature Review of Software Defect Prediction, Research Trend, Dataset, Method, and Framework, Journal of Software Engineering, Volume 1, Nomor 1, April 2015. Untuk tertiary study itu apa? Tertiary study itu, kalau SLR tadi, kita kumpulin ratusan atau ribuan paper yang terkait dengan field kita. Kemudian kita baca, kita review. Itu SLR. Nah, kalau tertiary study atau SLR of SLR, ini SLR yang sudah dilakukan orang, ada banyak SLR. Kita baca, kita review juga. Jadi review terhadap review gitu. Ya. Ini bedanya. Nah, ini latihan. Bentar. Ini ada kiat-kiat mereview paper, survei. Pahami riset question yang biasanya tertulis secara eksplisit di paper. Jawaban riset question
ada di bagian Result and Analysis di halaman belakang. Perhatikan pelan-pelan apabila reset question ada tentang base method algorithm, karena di situ akan dibahas tentang state of the art. Perhatikan juga reset question tentang research challenge or problem, karena di situ kita bisa menemukan masalah penelitian terkini atau state of the art. Ini contoh-contoh survei paper. Ini yang dari Pak Romi, nanti silahkan download di sini langsung. Nah, ini terakhir tentang penulisan ilmiah, teman-teman. Baru nanti kita bahas tentang skripsinya sendiri di pertemuan ke-6. Mengapa penulisan atau publikasi ilmiah? Sitasi dalam penulisan reference, struktur dan kiat penulisan tesis atau skripsi, kiat dan prosedur publikasi ilmiah untuk jurnal internasional atau jurnal nasional, teman-teman. Penulisan sistematik literatur review. Mengapa penulisan dan publikasi ilmiah? Ya, ini nggak usah, tapi yang penting malah langsung yang dari. Nah, ini dari apa? Dari Dirjen Dikti tahun 2012 mengeluarkan surat edaran nomor 152 sekian-sekian yang bunyinya, terhitung kelulusan setelah Agustus 2012, untuk lulusan program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Nah, ini ya. Peraturan ini dari tahun 2012, artinya setiap sarjana yang lulus harus menerbitkan satu paper nasional. Itu ya. Kemudian tujuan menerbitkan jurnal berkala, meregistrasi kegiatan kecendekiaan, menyertifikasi hasil kegiatan, mendiseminasikan secara meluas kepada khalayak ramai, mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan. Ini aturan-aturannya. Yang di-highlight itu tadi ya. Nah, kualitas peneliti ditentukan oleh apa? Ini kalau teman-teman nanti ingin berkarir jadi dosen, ini penting. Tapi kalau teman-teman enggak, ini enggak penting. Jumlah paper yang diterbitkan di jurnal berimpact faktor tinggi dan jumlah sitasi paper kita oleh orang lain. Nah, ini contoh Pak Romi, dia publikasinya udah banyak banget, disitasi juga oleh banyak orang. Ini berarti dia secara prestasi bagus. Nah, ini kita lihat data Pak Romi di Sinta. Nah, rank Pak Romi peringkat 953 nasional. Tapi kalau di kampusnya beliau, Pak Romi nomor 1. Gitu ya maksudnya. Ini di kampusnya dia, di nomor 1. Kalau di nasional, dia ranking 953. Ini udah masuk bagus ya. Kemudian Scopus dia punya 8 artikel, Google dia punya 159 artikel. Citasi dia udah banyak banget gitu ya. Oke, ini saya skip. Nah, ini teman-teman. Kita lihat perbandingan jumlah publikasi Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam. Indonesia yang warna hijau. Ini melandai dari tahun 96 sampai 2013 tidak ada peningkatan signifikan. Tapi kita lihat Malaysia dan Singapura. Malaysia ini menukik tajam. Dari tahun 96 dia menukik di tahun 2007 itu langsung naik tinggi sampai sekarang meninggalkan jauh Indonesia. Singapura juga demikian, walaupun terlihat landai tapi landainya terus meningkat. Ya. Dan dia juga jauh meninggalkan kondisi Indonesia. Nah, ini menunggu teman-teman yang ingin berkarir di bidang dosen. Ini sangat dibutuhkan teman-teman untuk produktif untuk meneliti dan mempublikasi. Kondisi jurnal ilmiah di Indonesia dipublikasikan dalam jumlah terbatas, tidak dilanggan oleh perpustakaan yang kampus lain, misalkan ditulis dalam bahasa Indonesia sehingga tidak terkenal, tidak digunakan pengajar di Indonesia sebagai materi pengajaran di kampus. Jadi meneliti diterbitkan sudah, tidak dipakai untuk mengajar. Tidak begitu dipedulikan oleh akademik, sangat sedikit terindeks oleh lembaga pengindekan jurnal. Nah, ini masih lemah intinya. Oke. Mengapa jumlah publikasi di Indonesia sedikit? Karena Indonesia itu budayanya lisan, bukan tulisan. Budaya akademik di Indonesia itu masih mengajar, bukan meneliti. Rendahnya minat penelitian, kurangnya penghargaan dan insentif terhadap peneliti, kurangnya mengerti bagaimana cara menulis paper, dan tidak memahami metode penelitian. Nah, maka teman-teman di sini walaupun masih skripsi, saya sampaikan ilmu metodologi penelitian yang benar seperti ini. Kita sama-sama belajar.
Oke, ini terakhir sitasi penulisan referensi. Ya, sitasi penggunaan referensi di teks atau naskah tulisan ilmiah. Jadi kalau teman-teman mengutip dari buku atau dari paper, nah itu namanya mensitasi. Penulisan sitasi tergantung dari standar style, ada beberapa style. Usahakan sitasi referensi penelitian dari jurnal ilmiah terindeks Scopus. Ini yang tesis ya. Kalau yang skripsi tidak sekejam ini ya. Teman-teman bisa dari Google Scholar atau dari portal Garuda silakan. Pengambilan sitasi dan referensi yang tidak berkualitas akan mengurangi kualitas penelitian kita. Nah, ini tahapan pengambilan sitasi, cari dan membaca referensi. Ambil catatan dari apa yang kita baca, ikuti aturan umum pengambilan sitasi. Atur susun tinjauan pusaka referensi dengan baik. Ini dengan Mendeley tadi ya, yang di atas sudah dijelaskan. Nah, jenis sitasi. Kutipan. Kata-kata yang diambil sama persis dengan apa yang dituliskan. Ditulis dalam tanda kutip. Parafrase. Menyusun kembali pemikiran penulis dengan kata-kata sendiri. Ini parafrase. Ringkasan. Sari dari suatu tulisan. Evaluasi. Interpretasi dalam bentuk komentar, baik setuju atau tidak dengan menyebutkan alasannya. Nah, ini jenis-jenis sitasi ya. Kalau copy paste berarti yang ini, kutipan. Tolong dihindari. Minimal parafrase atau ringkasan. Nah, aturan sitasi. Kutipan yang diambil dari buku dan jurnal diperbolehkan selama tidak melebihi 250 kata dan 5% panjang tulisan untuk artikel jurnal. Menyebutkan sumber dari mana kutipan dan parafrase diperoleh. Menyalin dari artikel berupa grafik dan bahkan memerlukan izin dari pembuatnya. Konsep dasar penulisan. Kutipan itu tidak berarti bahwa satu paragraf kita copy paste. Ya, praktek seperti ini tetap disebut plagiat. Ya, copy paste itu plagiat. Kutipan hanya untuk hal penting, hasil penelitian, teori, data, model, definisi di dalam paper. Segala kalimat yang tidak merujuk atau menunjuk ke kutipan berarti dianggap tulisan atau karya sendiri. Tapi kalau ternyata itu kutipan orang, berarti Anda plagiat. Daftar referensi bukan daftar bacaan, tapi daftar rujukan atau kutipan yang dibaca langsung, bukan dari penulis ketiga. Jadi kalau misalkan ada paper A yang dia di situ mengutip orang lain, tapi kita mengutipnya dari paper A, sebutkan paper A-nya. Mensitasi orang lain. Mengutip hasil rangkuman dan kutipan yang dilakukan oleh orang lain di buku. Definisi logika fazi menurut Lotfizadeh dalam Suyanto. Nah, ini bla bla bla. Jangan terlalu banyak yang seperti ini ya. Nah, ini tipe-tipe penulisan referensi. Kalau teman-teman menginstal Mendeley, ini sudah ada di Word Mendeley. Sitasi apa nanti silakan. Ini model-model menulis sitasi ya, bisa dibaca sendiri. Kalau teman-teman pakai Mendeley di Word, nanti ada pilihannya mau apa lagi gitu ya. Nah, ini contoh referensi apa. Formatnya seperti ini, Wahono RS 2007, Agustus Learning dan seterusnya. Ini kalau buku, ini kalau tesis disertasi, ini kalau artikel di internet harus disebutkan kapan nesesnya. Oke, ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas ini, tapi di sini kita ganti skripsi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.